Waalaikumsalam Pak Sugeng. Ya, alhamdulillah Pak Galang bisa bermain ke sini. Ini ada keperluan Pak Galang yang akan saya sampaikan ke Pak Galang, begitu Pak Galang. Oke, baik, untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih telah menyediakan waktu untuk melakukan wawancara ini Pak. Saya sangat bersemangat untuk berdiskusi mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di lingkungan sekolah ini, begitu loh. Selamat siang juga sebelumnya Pak Sugeng. Tentu saya juga senang bisa berbicara dengan Pak Sugeng mengenai hal ini. Langsung saja mari kita mulai wawancara untuk siang ini. Baik Pak Galang, dari yang pertama mungkin bagaimana Pak Galang mengenali kasus dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengenali kasus dilema etika atau bujukan moral, kami biasanya memperhatikan situasi di mana harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar tetapi bertentangan, gitu Pak Sugeng. Berikutnya Pak Galang, ini bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah ini Pak Galang ya, ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Pak? Untuk proses pengambilan keputusan di sekolah kami melibatkan musyawarah, pertimbangan matang dan penekanan pada skala prioritas. Oke, terima kasih Pak. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Pak Galang ikuti ini dalam situasi tersebut Pak Galang? Untuk langkah-langkah yang bisa kami ikuti meliputi pertama pengumpulan fakta-fakta yang relevan, kedua melakukan musyawarah dengan pihak terkait dan pengambilan keputusan setelah pertimbangan yang matang. Kemudian menurut Pak Galang ini apa yang paling efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Oke. Kami percaya bahwa musyawarah dan pertimbangan matang merupakan hal yang penting dan paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, gitu Pak Sugeng. Oke Pak Galang. Nah, kemudian apa saja ya Pak kira-kira tantangan utama yang Bapak hadapi ya saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Untuk tantangan utama yang kami hadapi adalah ketika kasus memprioritaskan keputusan di antara kepentingan yang sama benar atau mengandung nilai kebijakan. Gitu. Baik, terus apakah Pak Galang memiliki jadwal khusus ya Pak? Atau yang sudah terkala itu ya dalam penyelesaian kasus dilema etika itu Pak? Kami tidak memiliki jadwal khusus nih Pak Sugeng. Namun penyelesaian kasus dilema etika disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kepentingan. Jadi untuk jadwal mungkin kalau ada kasus yang mendadak kami lakukan musyawarah gitu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian apakah ada orang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Pak Galang dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Jadi yang terlibat yaitu orang-orang yang membantu kami dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah komite sekolahan, orang tua, wali murid dan pihak yang terlibat langsung dalam situasi tersebut. Gitu Pak Sugeng. Kemudian apa pelajaran utama yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran utama yang kami dapatkan adalah pentingnya musyawarah, kolaborasi dan cara berpikir basis rasa peduli dalam mengambil keputusan dilema etika. Gitu Pak Sugeng. Baik, terima kasih banyak ya Pak Galang atas kesempatan ini. Saya sangat menghargai dan bersyukur diskusi yang kita lakukan ini. Semoga nanti informasi yang saya sampaikan tadi dapat memberikan kontribusi positif bagi pengambilan keputusan di
lingkungan sekolah kita ya Pak Galang. Terima kasih juga Pak Sugeng. Saya juga mengapresiasi kesempatan ini untuk berbagi pengalaman dan pandangan kami. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan di sekolah saya ini. Baik Pak Galang, mengingat waktu saya juga mungkin Pak Galang ini sibuk dengan banyak kegiatan ya di sekolah yang begitu besar ini, jumlah siswanya banyak, dan kita juga di awal tahun ajaran ini masih berkejar-kejaran dengan tugas-tugas kita masing-masing. Ini saya mau pamit mohon diri begitu Pak Galang. Dan saya sangat berterima kasih sekali atas waktunya dan diberi kesempatan tadi beberapa hal saya sampaikan bincang-bincang dengan Pak Galang. Itu Pak Galang. Oke, Mas Sugeng, terima kasih juga. Semoga acara kita atau acara kita dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Itu kali bisa datang lagi ke sini Pak. Oke Pak, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adit. Salam ya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Adit dan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini Pak. Oke, selamat pagi. Sama-sama senang bisa berbagi pengalaman. Silakan Pak Ibu, tanyakan Pak. Baik Pak Adit, terima kasih. Ini kita fokus hari ini adalah tentang pengambilan keputusan Pak, keputusan etis dalam lingkungan sekolah. Sebagai kepala sekolah yang berpengalaman, saya ingin tahu bagaimana Bapak Adit menangani situasi dilema etika. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama, yang bagaimana Bapak Adit mengenali kasus dilema etika atau kejiwaan moral? Ada beberapa tanda yang bisa membantu kita mengenali dilema etika. Misalnya seperti satu, adanya dua pilihan yang sama-sama menarik dan mengandung nilai kebaikan. Dan nomor dua, adanya rasa keraguan dan kebimbangan dalam memilih salah satu pilihan. Kemudian yang ketiga, adanya potensi konsekuensi negatif dari setiap pilihan. Kemudian lagi yang keempat, adanya rasa tidak nyaman atau perasaan bersalah saat memilih salah satu pilihan. Contoh, ketika seorang siswa berprestasi ingin mewakili sekolah, di sekolah itu ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan kedua ya, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah Pak Adit ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Pak? Di sekolah kami memiliki khusus yang terdiri dari guru, staf, dan orang tua murid untuk membahas kasus dilema etika. Ini akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari semua pihak yang terlibat. Kemudian menganalisis setiap pilihan dan sesama dan mempertimbangkan konsekuensinya. Kemudian membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai sekolah. Terus keempat, mengkomunikasikan putusan pada semua pihak yang terlibat dengan jelas dan terbuka. Ya, ini sudah menjawab saya. Selanjutnya saya lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Oke. Apa langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak ikuti dalam situasi tersebut, Pak? Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya kami ikuti, Pak. Yang pertama, identifikasi semua pihak yang terlibat dan kepentingan mereka. Kemudian yang kedua, kumpulkan semua informasi yang relevan. Terus yang ketiga, analisis setiap pilihan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Kemudian buat keputusan dan komunikasikan pada semua pihak yang terlibat. Kemudian yang kelima,
evaluasi hasil keputusan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang keempat. Menurut Pak Adit, apa yang paling efektif ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, Pak? Kalau menurut saya, Pak, yang paling efektif adalah dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dan mendengarkan pendapat mereka dengan seksama. Kemudian mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Lalu membuat keputusan yang adil dan tidak memihak salah satu. Kemudian menjelaskan alasan dibalik keputusan yang jelas, keputusan dengan jelas. Baik Pak, saya lanjutkan pertanyaan yang kelima. Apa saja tantangan utamanya yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Untuk tantangannya, beberapa tantangan utama yang saya hadapi. Yang pertama, memastikan semua pihak merasa didengarkan oleh yang didengarkan dan dihargai. Kemudian membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Kemudian menangani emosi yang kuat dari pihak yang terlibat. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang keenam. Apakah Bapak memiliki jadwal khusus atau berkala dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu, Pak? Ya, ada. Ada beberapa orang dan faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan. Seperti tim khusus yang terdiri dari guru, staf, dan orang tua murid. Baik, saya lanjutkan pertanyaan 6. Apakah Bapak memiliki jadwal khusus atau berkala dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu, Pak? Untuk jadwal kami tidak memiliki jadwal khusus, Pak. Tapi kami berusaha untuk menyelesaikan kasus dilema etika secepat mungkin. Biasanya kami akan menyelesaikan kasus dalam waktu antara 1 sampai 2 minggu. Baik, terima kasih. Terus pertanyaan yang ketujuh, apakah ada orang atau faktor tertentu yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Ya, ada. Ada beberapa orang dan faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan, seperti tim khusus yang terdiri dari guru, staf, dan orang tua murid tadi. Kemudian nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Kemudian konsultasi dengan ahli etika atau pihak eksternal lainnya. Kemudian pengalaman pribadi dan institusi. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa pelajaran utama yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu, Pak? Dari pengalaman saya belajar bahwa tidak ada solusi yang mudah dalam kasus dilema etika. Kemudian penting untuk selalu mempertimbangkan semua aspek dan konsekuensi dari setiap pilihan. Kemudian penting untuk tetap tenang dan objektif saat mengambil keputusan. Selanjutnya, penting untuk belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Oke Pak, terima kasih ya Pak Adit atas berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga ini. Pengetahuan ini tentunya akan sangat berguna bagi para calon guru penggerak dalam menghadapi dilema etika di masa depan. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat. Baik, karena waktu ini saya ada kegiatan lain dan mungkin Pak Noval banyak kegiatan. Sebelumnya mohon ya Pak Adit kegiatan sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu dari Pak Adit dan saya mohon pamit dulu. Sekian dulu. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Bagas. Permisi ya Pak. Siang ini minta waktunya Pak Bagas. Ya baik, ada bisa baru. Baik Pak, terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak ini yaitu dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3
3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu kira-kira sekitar 20 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Boleh Pak, silakan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Pak Bagdat sebagai kepala sekolah di sini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, kalau selama ini saya sangat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Saya koordinasi dengan guru-guru untuk melihat kasus tersebut siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada, lalu dimusyawarahkan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku sudah disepakati bersama. Baik Pak. Berikutnya pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Pak Bagdat menjalankan pengambilan keputusan sekolah SD ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baik, maksudnya memang menjadi dilema ya Pak untuk bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, tetapi saya tetap berpegang pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, baik Pak. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Bagdat lakukan ini? Sebelumnya bisa mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta atau data-data atau pemanggilan yang bersangkutan, mengkoordinasi dengan pihak terkait, komunikasi bersama staf atau pihak terkait, komunikasi dengan warga serta guru-guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat, itu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak Bagdat anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru-guru yang lain. Baik, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang terkait dengan anak-anak pejabat sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan campurnya pihak-pihak lain, LSM atau pengacara. Oke, baik Pak. Lanjut untuk pertanyaan yang keenam, apakah Pak Bagdat memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Bagdat langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Pak Bagdat jalankan ya? Karena kasus itu munculnya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika. Tergantung ringan beratnya kasus tersebut. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tapi jika permasalahan berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu koordinasi atau bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang Oke, lanjutkan. Untuk pertanyaan yang
menuju adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bagja itu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Faktor-faktor ini yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah koordinasi dengan baik dengan tim seperti wakil, staf guru, komite, wali murid serta peraturan yang berlaku atau disepakati bersama. Baik Pak Bagja, ada pertanyaan kami yang terakhir nih. Jadi semua hal yang telah disampaikan tadi ya, apa yang Bapak Bagja petik dari pengalaman Pak Bagja mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik kepada semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Oke Pak Bagja, baik Pak, terima kasih Pak Bagja atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya. Baik, sama-sama Pak Guru. Baik, ini karena mungkin Pak Bagja juga masih banyak kegiatan, jadi saya akan melanjutkan kegiatan saya. Sekali lagi saya mohon maaf telah menyita waktunya, dan ini saya mohon pamit. Sekian dulu Pak Bagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.